Ini Ibu kalau di rumah sudah nggak ngompol. Kalau ini kan malam hari. Kalau siang hari di rumah, apakah pakai pampers juga? Nah, kan apakah siang hari, dia bisa melakukan toilet training sendiri, dia ke kamar sendiri, kamar mandi sendiri, ke toilet sendiri dan untuk pipis sendiri. Bukan pipis sendiri, maksud saya tuh dia tahu kapan waktunya pipis dan tidak mengompol selama siang hari juga. Oke, di rumah sudah ke kamar mandi sendiri Bu, lepas celana eee, selama pagi dan malam. Kalau untuk Bu Jason Su ini, kalau dia lain kali kalau mau keluar ke mall, tolong tunjukkan ke anak tempat toiletnya tuh di mana dan tunjukkan, ajarkan. Itu sign toilet itu loh, laki-laki dan perempuan yang bisa kita lihat di mana-mana. Jadi anak-anak itu kemana pun itu tahu kalau dia mau toilet. Nah, atau ibu kita pakai teks. Nanti kalau dia mau toilet di luar rumah, dia atau di tempat mana yang dia tidak mengenal tempatnya, dia akan memberikan gambar itu ke ibu karena anak ibu kayaknya yang tadi belum bisa berbicara kan. Nah, itu. Itu salah satu saya berikan 2 solusi. Sementara ini saya kembali lagi ke ini ya, ke pengisian ATEK. Untuk subskala 4. Saya ini subskala 1, maaf saya mulai dari yang paling bawah ya, karena itu adalah yang kebanyakan anak-anak itu nah ini, kesehatan umum fisik dan perilaku, mengompol saat tidur. Itu seperti kita lihat di subskala ini ada tidak bermasalah, sedikit bermasalah, cukup bermasalah, sangat bermasalah. Ya, oke. Saya kembali ke sini, mengompol saat tidur. Kalau tidak bermasalah berarti anaknya enggak pernah ngompol. Sangat bermasalah ini, hampir tiap malam ngompol. Cukup bermasalah dan sedikit bermasalah itu orang tua yang sedikit bingung kan. Kalau sedikit bermasalah, itu berarti sangat jarang terjadi. Tapi masih, kadang-kadang masih ada hal ini terjadi. Nah, cukup bermasalah ini, masalahnya enggak sampai seperti mungkin yang sangat bermasalah ini tiap hari ngompol. Kalau cukup bermasalah ini mungkin dia gini, kalau dia dalam seminggu mungkin terjadi 2 sampai 3 kali kejadian hal ini, seperti yang, di kiri ini, mengompol saat tidur. Nah, mengompol di celana atau popok. Nah, saya tak kembali ya. Jadi sekarang untuk mengisi subskala 4 itu ada 4 kategori yang harus diisi, yang harus dipilih. Dan yang dari tidak bermasalah, sedikit bermasalah, cukup bermasalah, dan sangat bermasalah. Sekarang saya kembali ke ini ya, ke slide yang lebih enak ini. Mengompol di celana atau popok. Ya Ibu kan tahu. Jadi yang seperti saya tanyakan kalau tidak mengompol ya tidak bermasalah. Kalau dia selalu mengompol ya sangat bermasalah. Selain itu ada sedikit bermasalah dan cukup bermasalah itu dari frekuensi kejadian tersebut, kejadian dalam hal mengompol ini. Yang ketiga, buang air besar di celana atau popok. Nah, ada anak-anak kan biasanya masih BAB-nya ada yang selalu di popok. Kalau dibawa ke kamar mandi nggak bisa. Nah, itu sudah jelas sangat bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya, dia buang air, nggak celananya dilepas dan dia duduk di toilet. Oke. Untuk 1, 2, 3 ada
ada pertanyaan, dan saya harap pertanyaannya yang berhubungan dengan hal-hal yang kita bicarakan dulu ya. Oke. Apa? Pak William. Pak William, apakah memang sulit mengajarkan toilet training karena anak-anak saya susah sekali masih ngompol? Ini kalau ngompol ini Pak William, kita memang kalau dari sisi toilet training itu untuk dari sisi yang paling gampang, biasanya anak ngompol itu karena banyak jamurnya. Jadi mungkin Pak William harus coba untuk sisi jamurnya itu dicek. Kalau memang ada jamur, jamurnya coba dihilangkan dulu. Kalau memang menghilangkan jamur itu agak susah. Nah, kalau dari sisi saya itu adalah ada terapinya untuk anak-anak, toilet training. Nanti penjelasannya nggak di sini ya Pak ya. Saya nanti nggak selesai-selesai. Untuk keempat, BAB cair. Sehari lebih dari 3 atau 4 kali. Jadi BAB itu yang sehat, model bentuk BAB-nya itu adalah berbentuk, tidak, kan kalau ada juga yang tidak cair tapi tidak berbentuk, itu nggak sehat. Tapi kalau BAB-nya terus BAB-nya sehari lebih dari 3 atau 4 kali. Nah, kalau umpamanya, jadi ini kedua hal ini harus terjadi. Jadi kalau BAB-nya cair, saya nggak peduli dia mau 1 kali, 2 kali, berarti itu hal ini terjadi. Tapi terus kalau umpamanya BAB-nya cair, BAB-nya nggak cair, sehari lebih dari 3 atau 4 kali. Itu mungkin bukan suatu hal, bukan diare. Mungkin anak ini perlu untuk BAB sedemikian seringnya, karena ususnya itu kemarin Dokter Ali ada membicarakan mengenai ini, usus anak ini penuh. Jadi begitu anak makan, dia langsung BAB. Oke, jadi ini bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah BAB-nya cair atau enggak. Gitu. Terus yang kelima, konstipasi atau sembelit. Ini kebalikannya, dia dalam 3-4 hari baru BAB 1 kali. Ya. Gangguan tidur, anak yang tidak bisa tidur panjang atau pola tidurnya terbalik. Tidur siang hari, bangun malam hari. Gangguan tidur itu juga bisa gini. Anak itu tidurnya susah, bangunnya juga susah. Gitu ya. Itu gangguan tidur. Yang ketujuh, pertanyaan ketujuh. Makanan terlalu banyak atau terlalu sedikit? Jadi kalau ibu tanya, saya mana tahu anak saya makannya banyak atau sedikit? Mungkin ibu bisa compare itu apa ya? Dibandingkan dengan anak sebayanya. Ya. Kalau anak makannya, anak umur 7 tahun makannya seperti porsi orang dewasa. Nah, itu enggak porsinya anak 7 tahun. Nah, itu mungkin terlalu banyak itu. Kalau terlalu sedikit ya biasanya anak-anak makan segini, anak kita jauh makan lebih sedikit daripada itu. Terus pilihan makanan yang diinginkan sangat terbatas. Ini untuk yang milih-milih. Yang milih-milih ini anak setiap hari makannya ini terus. Saya pernah dengar ada anak makannya maunya nasi sama tempe terus. Nah, itu kan setiap hari kalau enggak dikasih itu dia nggak makan katanya. Jadi untuk membuat anak kita makan, ya udahlah kita biarkan anak kita untuk makan nasi dan tempe, asal dia makan. Ada anak yang masih susah sekali makannya. Jadi setiap porsi penuh perjuangan untuk menghabiskan makanan dan banyak kali tidak habis. Nah, itu juga anak yang enggak cuman picky eater ya, susah sekali makannya. Jadi mungkin setiap kali makan mesti ada yang dibuang. Ada anak setiap 2 jam makan besar, sehingga bisa makan 6 kali sehari, belum lagi snack-nya. Nah, itu sesuatu hal yang, ini contoh-contoh yang mungkin Ibu bisa buat
pemikiran pada waktu anak saya yang di mana ya? Kalau hiperaktif itu tidak harus lari sana sini. Ya. Ibu biasanya kalau kita dalam bayangan kita anak hiperaktif itu ada anak yang superaktif dan superaktif itu konotasinya kan harus lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada juga anak yang hiperaktif tapi dengan kecepatan rendah. Jadi dia juga tidak akan pernah berhenti, tetapi dia ke sana kemari, tapi orang-orang lain nggak sadar kalau dia itu aktif. Ke sana kemari itu maksudnya mungkin dia berjalan pelan-pelan ke sana, berjalan pelan-pelan lagi ke sini, tapi tidak ada tujuannya. Nah, itu yang disebut saya ngomong, itu aktivitas yang menghabiskan energi tetapi tidak ada tujuannya. Anak yang yang ini yang sudah saya terangkan mengenai hiperaktif. Ada pertanyaan untuk 7, 8, 9 ada. Oke, Ibu Natasha. Begadang malam hari dan tidur di pagi hari. Sudah pernah Bikom jarak jauh masalah tidur. Bu, untuk Ibu ini, Bu Natasha ini, Ibu harus report setiap minggu dan ininya juga pemakaian suplemen yang diberikan. Nah, mungkin nanti setelah ibu ini Natasha ini anaknya namanya Natasha juga ya. Setelah ini mungkin saya berikan Ibu bisa bertanya lebih spesifik ya Bu ya. Karena ini problemnya anak itu tidurnya pagi hari baru tidur. First saya pengen tahu anak ini sebenarnya ada tidur siang nggak? Jadi biasanya ada problem ya, itu problemnya itu bukan karena ini ya, problem masalah anak ini tidur siangnya terlalu panjang dan juga mulai tidur siangnya ada anak yang umur jam 4, jam 5 baru tidur. Kalau dia jam 9 baru bangun ya gimana dia mau tidur lagi jam 12? Nggak mungkin ya. Jadi tolong ini saya nggak terlalu ngerti kasus Bu Natasha gimana. Kita lanjut ke Nicholas. Kalau untuk memulai tidur susah tapi setelah tidurnya bangun juga gampang bagaimana? Memulai tidur butuh waktu 1-2 jam padahal lampu sudah mati tapi anaknya masih ngoceh sendiri mereview kegiatan sehari-hari. Nah, ini mestinya juga ada problem, Bu. Nah, saya juga mau lihat background-nya ibu ini tidurnya sebenarnya jam berapa? Tidur siangnya. Apakah sangat berdekatan dengan tidur siangnya? Dan kalau memang tidurnya dalam waktu 1-2 jam, dia baru tidur, memang ini juga bermasalah. Nah, kalau Bu Linda Berta, Bu Mingvi anak murid saya ASD umur 6 tahun, menurut Ibu, menurut Ibunya, di rumah sudah tidak pakai pampers. Tetapi di sekolah jam 9 sampai jam 11 sering kencing dan BAB di kelas. Ibunya tetapi tidak mau memakaikan pampers. Dan kami sudah mengajarkan toilet training tapi masih belum bisa juga. Ini juga masalah terapi ya. Gini, kalau di rumah tidak pakai pampers, tetapi dia masih belum bisa toilet training kan. Nah, di sekolah jam 9 sampai jam 11 sering kencing dan BAB di kelas. Mungkin ini waktunya dia setelah makan pagi terus dia BAB. Yang seperti saya bilang usus anak ini mungkin penuh. Jadi begitu makan dia pasti BAB. Makanya di rumah BAB-nya di sekolah. Gini, kalau saya akan bilang ke ininya,
Kalau memang ibu ini memang coba di toilet training apakah anak ini bisa memberitahu kalau dia mau apa, BAK atau BAB. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu ya Ibu, ini ada cara-cara supaya untuk toilet training berhasil. Kalau Ibu bisa lakukan toilet training di sekolah, di tempat center Ibu, mungkin Ibu nanti akhirnya bisa mengajarkan pakai gimana toilet training-nya di rumah. Sekarang ada pemilihan kepentingan. Sekarang umpamanya gini, ibunya apa bisa, ibunya mau program yang mana jalan dulu? Program yang diajarkan di atas meja atau program toilet training? Karena itu sama-sama menghabiskan waktu. Nah, waktu kita di tempat terapi kan juga terbatas. Mau mana yang dilakukan dulu? Gitu. Kalau memang dia memang mau kita ajarkan toilet training, ya pastinya untuk materi terapi yang dilakukan di atas meja akan berkurang. Karena nah itu biar si ibu ini sendiri yang memutuskan ya. Jadi jangan ibu mau yang mana dulu. Nanti kalau memangnya saya toilet training ini memang agak lama dan kita harus juga melihat kenapa dia pipisnya bolak-balik, ya. Apa di rumah juga seperti itu? Nah, kalau umpamanya dia memang pipisnya bolak-balik dan ini laki-laki, mungkin aja dia itu ada pitosis, anak ini belum sunat. Jadi mungkin ada jamur di ya alat kelaminnya yang mestinya disunat itu ada sesuatu yang harus dibersihkan yang menyebabkan anak ini tidak enak. Jadi kita sebelum sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah masalah perilaku, kita lihat background yang lainnya dulu. Kasihan kan umpamanya kita ngomong anak ini masalah perilaku padahal anak ini sebenarnya problemnya dia titiknya merasa nggak enak, makanya pipis terus atau gimana. Nah, itu aja saya berikan contoh karena saya enggak terlalu mengerti secara detail kondisi dari anak dari Ibu Linda ini. Oke, Bu Jason, hiperaktif kalau nggak selalu muncul, itu kita isi yang sedikit bermasalah atau cukup. Nah, kalau nggak selalu muncul, lihat frekuensinya ya, Bu. Frekuensinya, Bu. Apa frekuensinya itu hanya sekali-sekali dan jarang sekali ya, sudah sedikit bermasalah. Kalau itu cukup sering, berarti Ibu cukup repot karena masalah ini, ya itu berarti masalah kan buat Ibu. Cukup bermasalah kan. Terus untuk William, anak saya kalau di rumah normal tidur jam 9, bangun jam 6. Tapi kenapa ya kalau tidur tempat lain pasti kebangun tengah malam dan sampai pagi. Apakah tidak nyaman? Iya, Pak. Karena di tempat lain mungkin nggak usah mereka, kita pun juga nggak terlalu nyaman tidur di tempat lain. Kalau anak-anak ini mungkin bawakan sesuatu yang dari rumah, mungkin bawakan selimut kecil yang biasanya dia pakai untuk tidur, atau bantalnya yang kecil, kita bawa pada waktu kita tidur di tempat lain. Jadi anak ini sensitif ya memang terhadap lingkungan sekitar yang tidak seperti biasanya dan dia mempunyai kesulitan untuk mungkin adjustment. Ada juga orang dewasa yang hari ketiga, saya punya teman, hari ketiga dia baru bisa tidur nyenyak kalau pindah tempat tidur. Nah, itulah. Terus untuk Jason Su, tidur malam rutin maksimum jam 10, tapi kadang bisa kejadian jam 12 baru tidur. Mungkin sebulan sekali gitu, Bu. Oke. Ya masih bermasalah, tetapi mungkin sedikit bermasalah, Bu. Terus, Natasha, kadang tidur siang, walau tidak tidur siang tetap juga begadang. Nah, itu mungkin itu lebih spesifik, harus dilihat apakah ini harus dicek oleh Dokter Ali. Saya tidak bisa ngomong seperti apa. Mungkin kalau dari saya, ya Ibu mungkin aktivitasnya kurang banyak selama siang hari. Jadi
dia kalau malam hari sulit tidur karena masih tetap seger gitu loh. Kalau untuk hal isu yang lain mungkin masih ada dari sisi isu biomedis yang saya nggak tahu. Nah, itu saya nggak bisa jawab di sini. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertanyaan nomor 10, letargi, lemah, lesu. Anak ini cenderung tidak suka kegiatan fisik yang ekstrim. Maksudnya anak ini senangnya duduk-duduk. Kalau gimana ya? Ibu bisa melihat anak yang cenderung suka beraktivitas dan cenderung suka diam. Kalau dia lihat anak-anak lari-lari, oh dia ikut lari-lari, atau kesehariannya dia lebih suka melakukan suatu aktivitas atau tidak. Diam dalam arti anak tidak suka bergerak. Jadi gini, ibu kan bisa membedakan anak yang memang dia sedang capek, dia berhenti bergerak, atau anak yang ibu lihat dia most of the time, kebanyakan ya dia cuman begitu aja. Jadi anak-anak ini biasanya gini, kalau mamanya ada orang di sebelahnya ya dia sukanya ngelendot gitu ya. Nah, kalau mamanya dia berdiri ya senengnya nyender gitu. Pokoknya dan mungkin dari ekspresi wajah ibu bisa lihat anak yang letih lemah ya kelihatan dari ekspresi wajahnya. 11, memukul atau melukai diri sendiri. Nah, biasanya terjadi pada waktu anak marah atau anak merasa terganggu, mendengar suara-suara yang tidak enak, dia marah, tidak bisa melampiaskan marah dalam bentuk kata-kata, ya dirinya sendiri yang dipukul. Hiposensitif, anak tidak terlalu merasakan sakit. Jadi ini tingkat mukulnya itu juga ada tingkatnya. Kalau untuk anak-anak yang hiposensitif itu, mereka bisa memukul tidak dengan perkiraan gitu loh. Jadi kok mukul itu kalau kita lihat, wow, itu mukulnya pasti sakit itu dan sangat keras. Nah, mungkin anak-anak ibu itu ada yang seperti itu. Atau dia kalau menghentakkan kepalanya ke belakang, tidak disertai dengan ukuran saya di mana. Saya sedang di lantai, ya saya nggak apa-apa, saya adukan kepala saya dengan tembok atau dengan lantai, dengan tidak ada perkiraan. Nah, itu yang kita cari di sini. Nah, kalau umpamanya marah sebenarnya, itu juga nggak benar kalau marahnya seperti itu. Nah, kita mau lihat apakah anak ibu sering melakukan hal seperti ini. Yang ke-12 adalah memukul atau melukai orang lain. Kalau ini memukul atau melukai orang lain. Nah, ini juga biasanya kalau dia lagi marah karena banyak penyebabnya ya Bu ya. Mungkin dia minta sesuatu nggak diturutin, atau dia menarik perhatian supaya karena dia minta ini nggak diturutin, dia mukulnya bukan mukulnya orang yang tidak memberikan, tapi memukul orang lainnya. Jadi ya anak ini minta ke mamanya, nggak dikasih, yang dipukul adiknya. Gitu. Bisa juga seperti itu. Oke, untuk pertanyaan 10, 11, 12, saya ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan ke 13. Destruktif. Jadi destruktif itu adalah kecenderungan aktivitas untuk merusak. Jadi yang dirusak ini bukan cuma mainan, bisa juga apapun benda yang ada di sekitarnya. Sensitif terhadap suara, itu biasanya bisa kita lihat menutup telinga. Jadi kalau ibu menutup telinga itu pada tempat-tempat tertentu. Nah itu biasanya
Kita lihat dari menutup telinga atau anak ini sering humming ya. Dia suka sebenarnya dia, berusaha menutupi suara yang tidak dia suka dengan suara lainnya. Terus nomor 15, cemas atau penuh ketakutan. Ya kalau ke tempat baru anak ini, wow kayaknya tuh pengen dia nangis terus atau pengennya digendong sambil kelihatan bahwa anak ini sangat cemas terhadap situasi yang dia temui, atau ini bisa ke tempat baru, bisa juga ketemu orang baru. Orang baru itu bisa juga orang ini datang ke rumahnya dia, bukan kita harus ke rumahnya orang ini. Dan ini kan, Ibu lihat tingkat kecemasan dan ketakutannya itu enggak, apa namanya, enggak wajar gitu loh. Nomor 16, tidak senang, mudah rewel, menangis. Ini adalah respon apa ya, respon anak yang kita lihat. Dan sebenarnya terus orang tua nggak tahu, saya nggak tahu anak ini maunya apa. Nah, bisa juga ini problem komunikasi, bisa juga problem di sensori. Sensori itu mungkin anak ini mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi itu karena mungkin dia lagi digendong. Mungkin dia lagi di dalam troli, biasanya kereta dorongnya. Nah, ini yang Ibu mungkin bisa lihat anak ini nggak ngerti apa-apa, tapi pokoknya suka rewel lah, ya. Kejang. Ya kejang kalau ada itu ya kejang Ibu tahu ya, kejang itu seperti epilepsi itu yang terjadi. Tiba-tiba anak itu nggak sadar dan tubuhnya biasanya kaku dan matanya membalik dan ya secara keseluruhan tubuhnya itu menjadi ya Ibu bisa lihat orang kejang, nggak harus mengeluarkan busa, nggak, tapi dia tidak sadar pada waktu dia kejang ini. Bicara secara obsesif. Nah, ini bicara yang terus-menerus, ya. Kelihatan anak ini bisa bicara, tetapi bicaranya dia tidak memahami kapan dia berhenti, kapan dia enggak, terus ngomong terus. Dan diomongkan itu bukan konteksnya dia berkomunikasi, artinya gini, kalau dia sudah tanya, tanya lagi. Nah, atau dia mengatakan suatu hal terus-menerus dan konteksnya bukan memberitahu kita, tapi dia berbicara sendiri gitu. Itu juga bisa, atau dia constantly ya, jadi ini yang konteks komunikasi itu kan gini, orang tidak mungkin dong ngomong kalau bicara itu memberitahu juga terus-menerus. Orang nggak mungkin ngomong sendiri kan, kalau ngomong sendiri juga bukan komunikasi kan. Orang nggak juga modelnya gini, saya nggak peduli orang lain mendengarkan atau merespon ada orang atau nggak ada orang, pokoknya saya ngomong terus. Nah, itulah yang dilihat dari konteks komunikasinya di sini.